Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Khairul Ramadan. Di video kali ini gue mau jawab lagi pertanyaan lagi dari followers sama dari subscriber ya. Yang dari subscriber ini ya bertanya sama gue sebentar. Nah, sebentar. Ini lihat, Bang, gimana trik mancing satu lapak dua joran ya? Jadi satu lapak dua joran. Nah, gue ada pengalaman juga ya tentang mancing seperti ini. Dan di video kedua ini pertanyaannya, Bang, coba kasih tahu kriteria mancing, naruh lapaknya tuh di entah di dekat blower, entah di setengah air, entah di dekat matahari lah, di bawah sinar terik matahari. Kadang ada juga tuh yang lapaknya dekat bawah pohon ya. Ya pokoknya nanti gue akan bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Subscribe itu kan gratis, dan mampir di Instagram gue, boleh juga bertanya tentang video-video gue sebelumnya. Dan jangan lupa tonton juga video gue yang lalu-lalu. Jadi kalian tuh di komentar nggak bertanya, Bang, nih umpan putih yang kepiur apa sih, Bang? Kasih tahu dong. Sebenarnya banyak video gue itu, video-video umpannya, ibaratnya itu gue cerita tentang umpan ini ya kan, tapi di deskripsinya gue jelasin ini umpan kepiur, umpan lembek. Nah, makanya selalu nyimak video gue, dan jangan lupa di share ya, buat berbagi tentang umpan-umpan. Jadi itu yang belum paham tentang mancing ikan mas, boleh juga di share, jadi dia lebih mengerti ya, saling sharing aja. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke guys, kita lanjut ke video berikutnya. Ini menurut gue menarik buat dibahas ya, tentang dimana letak titikan yang bagus buat mancing ikan mas. Sebenarnya begini, kalau menurut gue pribadi ya, mungkin kalau kelas lomba besar itu udah ikan udah rata ya, menurut gue itu udah ikan udah kintalan, udah tonan ya kan. Menurut gue itu nggak terlalu berpengaruh masalah titikan ya, itu dimana aja udah pasti makan kalau menurut gue. Tapi kalau modelnya mancing harian, nggak lapung ya kan, nah itu ada kondisi, menurut gue kondisinya itu, menurut gue yang sebagai gue yang pernah nguras empang dan bener-bener gue yang gali empang itu udah nih dimana empang yang cadas tuh sebelah mana gue tahu ya kan. Terus kalau bikin, jadi itu kondisinya waktu itu, gue cerita dulu nih tentang pribadi gue dulu, gue nguras empang. Jadi tuh ikan di lapak itu nggak pernah makan. Jadi gue sebagai gimana ya, yang nguras empang juga bingung ya kan, Bang, aduh nih ikan ngeblok aja ya. Nah jadi nih gue punya trik buat para yang punya empang. Sebenarnya gue bikin gue bikin kayak galengan gitu. Jadi tuh kan empang udah rata gitu, posisinya empang udah rata, tapi di bagian tertentu kita kasih kayak galengan gitu ya, sedikit galengan lah, kira-kira berapa senti gitu. Nah itu posisi ikan yang biasanya ikan nggak makan di lapak itu, kita bikin galian aja di situ. Nah itu otomatis insya Allah ikan bisa kumpul di posisi itu. Makanya kadang gue kasihan sih sebenarnya kalau yang nggak ngerti tentang empang tuh ya, itu kadang-kadang yang punya empang itu iseng juga menurut gue. Dia itu dibikin galian itu kadang kalau udah kadang juga yang nggak perlu dikuras juga bisa. Jadi itu kita pakai tanah, pakai kaki itu kita bulot gitu, entah di dekat blower, entah di dekat benang. Mereka itu udah ditandai namanya. Biasanya yang ngerti itu tukang serok sama yang punya empang, itu biasanya dia iseng. Gue pun mengalami seperti itu. Makanya kalau bisa lu mancing, lu boleh tanya deh sama yang punya empang tuh, kalau bisa, Bang, iseng aja lo ya sama tukang serok, Bang, nih mana nih ikan nggak makan ya, kira-kira sebelah mana. Itu dia biasanya yang lebih ngerti di mana letak ikan berada. Itu dia bikin galengan, itu dia iseng biasanya. Karena gue juga ngalamin seperti itu. Kalau gue sih buat kondisi ibaratnya tuh
ngatasin ikan gua tuh waktu itu susah makan nih di lapak ini, susah makannya kita bikin aja tuh, gua dekat blower. Biasanya tuh yang dibikin itu deket blower tuh, deket tiang, dan pakai kaki dah tuh kita bulet-buletin. Kalau emang nggak dikuras udah kita iseng aja. Nah di situ biasanya gua kasih biar ikan makan ya, biar ikan nggak ngeblok lagi. Biasanya ikan lari ke situ. Biasanya kan kalau ikan itu lebih cenderung sama lapak yang lebih turun ya, itu lebih dalam lah di antara posisi itu. Semoga kalian terus nyimak video gua, jadi tahu info-info ya. Kalau bisa bertanya lagi di komentar ini, Bang, tentang apa pengalaman abang seperti apa ya. Gue seperti itu pengalaman gua. Dan ini pertanyaannya, Bang, kira-kira tuh kita naruh titikan itu di mana ya yang bagusnya itu kalau buat mancing? Nah ini pertanyaan yang paling penting menurut gua. Yang pertama itu biasanya gue kalau naruh titikan itu biasa kita pas duduk di lapak ya, itu kita ngelihat ada namanya perpesan. Itu kalau bisa lu bikin buat titikan. Nah di situ lokasi ikan biasanya udah ngumpul ya, dia udah ada ya yang gue bilang tadi, galangan itu. Nah itu titik dimana ikan biasanya makan. Dan kalau emang susah biasanya gue ditaruh di bawah blower. Nah dia ada tiang ya, ini misalkan tiang. Nah ini 30 cm dari tiang kita baru naruh titikan biasanya, biar menurut gua ini jadi mencegah biar depan itu nggak bisa ngerebut ikan kita ya kan. Itu 30 cm dari blower. Nah biasanya juga gua kalau misalnya ada pembatas kayak pembatas tali itu, gua taruh di bawah ya, kira-kira apa ya jaraknya itu nggak sampai sejengkal sih, setengah jengkal dari benang itu kan, misalnya setengah empang tuh biasanya kita pakai tali kan. Nah itu gue biasanya naruh tuh di antara udah hampir mepet deket tali dah ya, menurut gue itu posisi paling bagus. Nah itu biasanya yang punya empang itu bikin titikan di situ ya, yang gue bilang galengan itu. Nah, ada pokoknya perpesan nggak jauh dah dari situ. Biasanya itu dia bikin titikan, di mana letak titikan itu yang punya empang lebih ngerti biasanya, karena gue juga ngalamin dulu seperti itu nguras empang ya, jadi lebih paham. Dan kalau masalah matahari lu naro di lapak sebelah mana, itu mah nggak ngaruh menurut gue. Biasanya kalau ikan mas itu lebih suka yang posisinya panas ya, itu udah lebih cepat makan. Oke, di video kedua ini gua sebentar ya, ada pertanyaan yang kedua ini, Bang, gimana trik mancing satu lapak 2 joran 2 orang? Nah ini yang menarik menurut gua kadang kalau ngelihat orang mancing itu ya greget juga sih sebenarnya itu. Gue karena ngalamin ya, gue jadi caddy dulu di pemancingan besar ya mungkin gue pernah nyebutin di lokasinya di mana, gue nggak mau nyebutin lagi ya. Oke, dulu gue pernah lomba besar di zamannya 3 kalau dulu 3,5, sekarang mah mungkin udah 750, udah 1 juta ya, sama aja seperti itu ya. Nah itu posisinya gue udah mancing berangkat duluan sama disuruh pada gue, udah lu berangkat duluan ya, namanya orang dibayarin kayak dia, udah lu berangkat duluan. Pas gue berangkat duluan itu gue mancing kan otomatis 2 joran lomba besar gitu. Nah itu gue pengalaman pribadi gue itu kelabakan gue ya kan. Kalau bisa itu kalau misalkan sendiri itu lu pakai 1 joran aja dulu, sampai menunggu temen-temen apa bos lu datang apa temen lu mancing datang, baru lu pakai 2 joran. Dan taruh dulu di titikan. Nah misalkan lu pakai 2 joran, nah temen lu itu kasih main nggak jauh ya, misalkan setengah empang sama posisi setengah empang sama di posisi di bawah korang ya, itu biasanya yang sebelah kanan ya. Kalau menurut gue pribadi, gue biasanya sebelah kanan itu mainnya deket setengah empang sama di bawah korang, dan yang satu lagi posisinya itu di bawah blower. Nah itu tadi gue kasih tuh, nah dia antara blower kanan sama kiri, tapi dia harus fokus juga di kanan dulu ya. Biasanya yang punya empang itu juga bikin putaran blower itu arahnya seperti kemana gitu lah. Di kedua video ini, yang pertama di mana letak mancing titikan ya, lu buat titikan ya, kalau bisa dari bawah blower itu kasih jarak 30 cm ya, nggak usah jauh-jauh, jadi lempar 30 cm, jadi titikannya pas 30 cm ya, nggak usah jauh-jauh itu dari blower itu. Jadi ngandelin ikan yang
lagi nyari di tiang tuh, biasanya makanin lumut. Nah di situ. Dan di mana lagi lokasinya, biasanya kalau gua itu di setengah empang ya, dekat garis tali ya, biasanya dekat tali. Dan yang kedua ini Bang, gimana trik mancing satu lapak dua joran? Nah satu lapak dua joran seperti itu ya. Kalau kondisinya lagi lomba, misalkan lagi sendiri, lebih baik lu pakai joran satu dulu biar nggak keteter. Baru kalau ikan udah kurang makan, biasanya baru lu turunin dua joran. Nah oke, naruhnya itu ya udah tahu ya, naruhnya itu biasanya setengah empang nih, setengah empang yang dari arah blower ya, misalkan blower itu sampai posisi lu mancing, nah itu setengah empangnya. Nah itu taruh deket mepet deket ini ya, kira-kira setengah jengkal dari benangnya itu. Nah terus sama di bawah blower ya, di bawah blower 30 cm. Nah itu ya dua joran itu satu orang seperti itu, jadi saling ngakalin, ada yang ngakalin nanti yang main setengah empang itu buat ngakalin yang di bawah korang juga. Nah itu penting menurut gue ya. Dan gue banyak cerita juga tentang mancing tuh posisi di bawah korang seperti apa. Nah kalau bisa cek semua di video gue. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan kalau bisa di share ya, di komentar, biar terus gue bikin tutorial, karena banyak juga yang minta info tentang trik mancing ikan mas dan bikin umpan ikan mas. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.